Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadhani dengan NIM 1031124000065. Saya berasal dari kelas IF 1201. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana saya menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tugas CLO 03 13 pada mata kuliah kalkulus lanjut. Untuk pertanyaan-pertanyaannya ini pertanyaannya. Jadi di situ ada dua soal. Yang pertama itu kita akan mencari beberapa poin pada soal nomor 1 tentang partikel yang bergerak. Lalu pada soal nomor 2 ini kita akan menentukan nilai dari Y aksen dan juga menentukan berdasar dari gabungan kurva di titik 0,0. Kita pertama dulu untuk menjawab pertanyaan nomor 1 poin A. Nah, pada soal nomor 1 pada poin A ini ditanyakan apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah. Ya. Jadi untuk mendapatkan jawabannya, kita pertama akan menurunkan RT. RT-nya yaitu posisinya itu adalah sin T I ditambah cos T J. Cos TJ ditambah dengan T kuadrat min 3K plus 2K. Nah, turunannya adalah Vt. R aksen Vt ini adalah kecepatan. Ini untuk menentukan arahnya. Ini R aksen T sama dengan cos T dikurangi dengan sin T ditambah dengan 2T min 3. Nah, cos T ini sebagai X dan juga sin T ini sebagai Y, lalu untuk 2T min 3 ini sebagai Z. Nah, Z ini adalah menunjukkan ketinggiannya. Maka kita perlu fokus kepada Z-nya saja, yaitu sama dengan ZT sama dengan 2T min 3. Nah, untuk mencari partikel tersebut pernah bergerak ke bawah atau tidak, maka kita harus menggunakan perbandingan. Itu ZT harus kurang dari 0. Nah, kita dapat menuliskan bahwa 2T ZT-nya menjadi 2T min 3 itu kurang dari 0, maka dapat hasilnya T kurang dari 3/2. Nah, maka kesimpulannya itu ya, benda partikel tersebut bergerak ke arah bawah pada saat T-nya itu lebih dari 0 kurang dari 3/2. Nah, kenapa jawabannya seperti ini? Karena kita tahu pada soal tersebut dijelaskan bahwa T-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, jika kita memasukkan T-nya sama dengan 0, itu bendanya belum bergerak, maka kita tidak bisa memasukkan ke dalam persamaan seperti ini. Jadi kesimpulannya seperti ini. T itu kurang dari 3/2 dan juga lebih dari 0. Ini untuk poin A. Kita lanjut ke poin B. Kita lanjut ke nomor 1 poin B. Pada poin B ini ditanyakan apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak atau tidak. Nah, untuk mencari apakah partikel tersebut berhenti bergerak atau tidak, bergerak itu artinya adalah suatu arah, itu memiliki sebuah arah, yaitu kita akan memakai kecepatan atau Vt-nya. Nah, maka dari soal sebelumnya kita sudah tahu Vt-nya itu adalah cos T min sin T ditambah dengan 2T min 3. Nah, setelah itu untuk mencari apakah benda tersebut berhenti bergerak atau tidak, kita harus berarti arahnya itu sama dengan 0 atau kecepatannya itu sama dengan 0, Vt sama dengan 0. Nah, lalu kita akan mencari nilai T pada setiap suku-sukunya. Seperti cos T sama dengan 0 saat T-nya itu pi/2 atau 90 derajat dengan 3pi/2. Lalu untuk sin T sama dengan 0 saat T-nya itu 0 pi dan juga 2pi. Lalu untuk 2T min 3 sama dengan 0 saat T-nya itu 3/2. Nah, dari persamaan-persamaan ini itu tidak ada nilai T yang sama, atau ketiga-tiganya tersebut memiliki nilai T yang mirip. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada nilai T yang menyebabkan partikel tersebut berhenti bergerak. Jadi kita akan lanjut ke poin C-nya. Baik, kita akan lanjut ke poin C.
poin C ini ditanyakan pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Nah, di atas tanah berarti dia mencari tentang ketinggian. Ya tentu kita akan fokus kepada ketinggiannya saja, yaitu ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Lalu kita akan mencari nilai T nya ini pada ZT nya saat sama dengan 2. Ini artinya adalah 12 meter di atas tanah. Lalu kita akan mencari T nya, ZT sama dengan 12, T kuadrat min 3T tambah 2 sama dengan 12. Lalu kanan kiri akan ditambahkan dengan minus 12, menjadi T kuadrat min 3T ditambah 2 dikurangin dengan 12 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan hasil T kuadrat min 3T dikurangi dengan 10 sama dengan 0. Kita akan melakukan faktorisasi, mendapatkan hasilnya T min 5 dikalikan dengan T plus 2. Lalu mendapatkan hasilnya T sama dengan 5 atau T sama dengan minus 2. Nah, pada soal tersebut itu diberitahu bahwa batasan untuk T itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka kesimpulannya T minus 2 ini tidak bisa masuk ke dalam syaratnya. Jadi untuk jawabannya adalah hanya T sama dengan 5 saja untuk mencapai agar partikel tersebut tercapai pada ketinggian 12 meter. Kita lanjut ke poin D. Oke, kita lanjut ke poin D. Pada poin D ini ditanyakan berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah. Nah, ini berkaitan dengan kecepatan, yaitu Vt. Itu adalah cos T dikurangi dengan sin T ditambah dengan 2T min 3. Pada ketinggian 12 didapat T sama dengan 5. Ini didapat daripada poin sebelumnya, yaitu poin D. Poin C. Poin sebelumnya itu adalah poin C. Lalu untuk mencari kecepatannya itu kita butuh besar dari kecepatannya. Jadi kecepatan ini butuh norm dari V5 T, kita masukkan T sama dengan 5, itu adalah akar dari cos 5 kuadrat ditambah dengan min sin 5 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Cos dengan sin ini minus, ini jika dikuadratkan sama dengan plus juga, positif juga. Maka misalkan kita ketemu cos 5 T cos 5 kuadrat ditambah dengan sin 5 kuadrat, itu sama-sama memiliki angka yang sama-sama 5, yang artinya mereka itu 1, nilainya adalah 1. Nilainya adalah 1 ditambah dengan 7 kuadrat itu adalah 49. Hasilnya adalah akar 50 meter per second. Ini adalah besar kecepatan dari partikel saat ada di ketinggian 12 meter dari atas permukaan tanah. Kita lanjut ke poin terakhir, poin E. Lalu kita lanjut ke poin E, yaitu pada ketinggian 12 meter jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak sepanjang garis singgung diri heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Nah, vektor arah garis singgung ini itu sama dengan vektor arah garis singgung ini sama dengan dari arah vektor kecepatannya. Nah, maka arah vektor kecepatan itu pada ketinggian 12 meter itu adalah V5, karena 5 ini adalah T sama dengan 5 sama dengan cos 5i dikurangi dengan sin 5 J ditambah dengan 7K. Ini adalah vektor arah garis singgungnya. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 nya diketahui Y itu untuk X nya kurang dari sama dengan 0, Y nya sama dengan 0. Untuk X nya lebih dari 0, Y sama dengan X pangkat 3. Pertama kita akan menjawab poin A dulu. Poin A ini tentukan nilai dari turunan Y saat X sama dengan 0. Untuk mencari turunan tersebut, kita perlu membuktikan apakah limit turunan kiri itu sama dengan limit turunan kanan. Untuk limit turunan kiri itu berarti untuk 0 kurang dari sama dengan 0. Kita memakai Y sama dengan 0. Lalu turunan dari Y sama dengan 0 adalah Y aksen sama dengan 0. Limit dari Y aksen ini adalah 0. Untuk limit turunan kanan
Y sama dengan X pangkat 3, turunan dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Untuk limit dari Y aksen ini itu sama dengan 0 juga. Nah, kita bukti nih kanan kiri ini sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Y aksen itu ada dengan hasilnya adalah 0 juga. Nah, lalu kita lanjut ke poin B, nomor 2 poin B. Kita lanjut ke nomor 2 poin B. Pada poin B ini tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, untuk menentukannya kita akan memakai persamaan Y sama dengan GX, yaitu dengan kappa sama dengan Y double aksen mutlak, ini mutlak, dibagi dengan 1 ditambah dengan Y aksen kuadrat. Ini akan dipangkatkan dengan 3/2. Nah, untuk mencari Y double aksen kita punya Y aksen itu sama dengan 0. Jika kita turunkan lagi akan mendapatkan Y double aksen sama dengan 0. Langsung kita masukkan saja nilainya menjadi mutlak 0 dibagi dengan 1 ditambah 0 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3/2. Hasilnya adalah 0 dibagi dengan 1 ditambah 0 dipangkatkan dengan 3/2. 3/2 maksudnya. Satu akan menjadi 0/1. 0 dibagi 1 itu sama dengan 0. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kelengkungan di titik 0,0 ini adalah 0. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.